Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Nah, before our start lesson today, mari kita berdoa bersama-sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya salah. Nah, sambil kita mulai pembelajaran kita kali ini, silahkan kalian bisa melakukan absensi terlebih dahulu di kolom link yang sudah saya kirimkan di WhatsApp grup tadi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan sedikit motivasi kepada kalian bahwasanya kita itu dikasih kesempatan untuk belajar sampai di jenjang ini itu merupakan privilege yang nggak semua orang bisa ngedapetin ini. Jadi kalian harus bersyukur dengan cara kalian belajar sungguh-sungguh atas pembelajaran kita kali ini. Nah, selanjutnya kita hari ini akan mempelajari sebuah sistem dalam tubuh kita. Nah, kalian pasti pernah mengalami lah ya, saat pagi-pagi kalian bersin-bersin, ataupun yang waktu panas atau dingin itu tiba-tiba gatal-gatal. Nah, kalau udah gitu kalian pasti bisa menebak kita mau belajar apa kali ini. Jadi kali ini kita akan belajar sistem imun. Nah, selanjutnya sebelum saya memulai pembelajaran kali ini, saya mau memberikan orientasi apa saja yang harus kita capai pada pembelajaran kita kali ini. Harapannya setelah pembelajaran kali ini, kalian bisa memahami, menyimpulkan, dan juga mengekspresikan pemahaman kalian yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini dengan sekreativitas kalian masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi dari sistem imun. Nah, what about sistem imun? Imun sistem ya. Apa sih yang namanya sistem imun itu? Nah, jadi sistem imun itu merupakan sistem pertahanan tubuh kita, perlindungan tubuh kita dari berbagai penyakit, dari berbagai antigen yang mencoba masuk ke tubuh kita. Nah, pertahanan tubuh terhadap suatu penyakit ini melibatkan dua peran ya, ada dua peran penting. Yang pertama ini ada antigen, yang kedua ada antibodi. Nah, si antigen ini merupakan sebuah bibit penyakit, entah itu berjenis bakteri, virus, atau patogen-patogen yang lain dalam substansi kimia yang mencoba masuk ke tubuh kita dan melawan si tubuh kita untuk membuat kita sakit. Nah, di dalam substansi kimia ini yang termasuk dalam antigen ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada imunogen, yaitu substansi kimia yang dapat merangsang respon imun, dan juga hapten, yaitu substansi kimia yang bereaksi dengan antibodi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada antibodi. Nah, antibodi di sini itu yang melawan sistem imun. Jadi antibodi itu bentuknya protein serum yang punya respon kekebalan kepada tubuh. Nah, antibodi ini mengandung imunoglobulin atau Ig yang dibentuk oleh sel plasma. Nah, dibentuknya itu melalui proliferasi sel B. Nah, karena adanya rangsangan dari antigen tersebut ya. Nah, macam-macam dari imunoglobulin itu ada IgG, IgA, IgM, IgE, sama IgD. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai fisiologis atau mekanismenya pertahanan tubuh kita. Nah, fisiologisnya pertahanan tubuh kita itu dibagi menjadi dua. Ada yang sistem kekebalan non-spesifik sama sistem kekebalan spesifik. Kalau yang non-spesifik itu merupakan sistem kekebalan bawaan dari tubuh kita. Jadi itu
alamiah dari tubuh kita. Nah, sistem kekebalan non-spesifik atau bawaan ini tuh terdiri dari empat rangkaian. Itu ada yang pertama perlindungan permukaan kulit, ada sel NK, ada sel fagosit, ada juga nanti tambah satu ada protein antimikroba. Kita bahas yang pertama dulu ya, yang perlindungan permukaan kulit. Jadi, antigen yang masuk menyerang tubuh kita, yang pertama itu kan pasti dia hinggapnya ke kulit kita atau ke membran mukosa yang ada di dalam mulut kita. Jadi gitu. Nah, pada kulit itu terdapat kelenjar minyak yang mengandung bahan kimia dan dapat melemahkan bahkan membunuh bakteri di kulit. Nah, apabila mikroorganismenya itu masuk dan mampu menembus kulit, maka lendir pada membran mukosa yang akan menjerat mikroorganisme tersebut. Nah, ini namanya tuh lendirnya itu dia kan mengandung satu protein namanya lisozim. Dia berfungsi untuk melawan mikroorganisme tersebut. Nah, yang kedua ini ada sel fagosit, nama atau sel pemakan. Sel fagosit ini merupakan sel darah putih. Dia ada 4, ada neutrofil, lalu ada eosinofil sama monosit. Ada 3 ya, maaf. Yang pertama ada neutrofil. Neutrofil ini merupakan komponen yang terbesar dalam sel darah putih kita, sekitar 70%. Nah, sel neutrofil ini dia mendekati sel yang diserang sama mikroba dengan adanya sel kimiawi atau sinyal kimiawi atau kemotaksis. Kemudian dia itu memakan dan merusak mikroba yang terdapat di sana. Lalu yang kedua ada eosinofil. Nah, eosinofil ini menyerang penyakit atau parasit yang berukuran besar, misalnya kayak cacing gitu. Kalau yang ketiga ada monosit. Nah, monosit ini berkembang jadi makrofag setelah masuk ke dalam jaringan. Nah, makrofag ini merupakan sel fagosit yang paling besar yang memakan mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada protein antimikroba. Nah, protein antimikroba juga terdapat dua peran. Yang pertama ada yang berperan namanya interferon. Interferon itu protein yang dihasilkan oleh sel tubuh yang terinfeksi virus untuk melindungi bagian sel lain di sekitarnya. Jadi kalau di tengah-tengah nih diserang gitu kan, terinfeksi, nanti dia akan memproduksi protein yang akan melindungi bagian-bagian yang lain. Nah, lalu yang kedua ada protein komplement. Nah, protein komplement ini dia merupakan sekelompok plasma protein yang bersirkulasi di darah dalam keadaan tidak aktif ya. Lalu protein komplement ini akan aktif kalau dia itu muncul ikatan antigen sama antibodi atau juga karena ketemu sama molekul polisakarida di permukaan tubuh mikroorganisme. Jadi gitu. Next, yang selanjutnya adalah sel NK, sel natural killer. Nah, sel NK ini berada di sistem limfatik dan peredaran darah. Fungsi sel NK ini melisis atau memecah dan juga membunuh sel kanker dan sel tubuh yang terinfeksi virus sebelum diaktifkannya sistem kekebalan adaptif dengan cara melepaskan senyawa perforin. Jadi, itu tadi ya. Sistem kekebalan non-spesifik atau bawaan kita. Jadi respon pertahanan tubuh non-spesifik itu disebut dengan inflamasi atau peradangan. Nah, radang itu tuh reaksi tubuh kita terhadap kerusakan sel-sel tubuh yang disebabkan oleh infeksi, zat kimia, ataupun gangguan fisik lainnya. Nah, gejala radang kayak kita biasanya mengalami demam, panas, pilek, batuk, gatal-gatal, itu sebuah bentuk reaksi dari kekebalan non-spesifik kita, kayak yang saya alami sekarang ini. Nah, yang kedua
Yang selanjutnya adalah sistem kekebalan spesifik. Nah, sistem kekebalan spesifik ini merupakan sistem pertahanan tubuh terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem ini bekerja kalau patogen tadi berhasil menembus sistem kekebalan non-spesifik. Dia berhasil ngalahin yang non-spesifik tadi, yang bawaan tadi, yang alamiah tadi dari tubuh kita. Nah, di dalam sistem kekebalan spesifik ini ada dua imunitas. Yang pertama ada imunitas humoral, yang kedua ada imunitas seluler. Untuk yang pertama ada imunitas humoral. Imunitas humoral ini dia menghasilkan pembentukan antibodi atau imunoglobulin yang disekresikan oleh limfosit B atau sel B. Nah, limfosit B ini merupakan limfosit yang mengalami pematangan di sumsum tulang merah. Nah, kalau antigen ketemu antibodi, maka akan terbentuk namanya kompleks antigen dan antibodi. Dan juga proses penghancuran itu akan berlangsung. Nah, sedangkan antigen itu kan organisme yang menyerang tubuh kita dan merangsang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, dia antigen atau imunogen ini dapat berupa bakteri, virus, protein, atau yang lainnya yang disebut kita itu musuhnya tubuh kita. Jadi gitu. Kalau imunitas humoral ini dia akan dilawan dengan sel B. Lalu selanjutnya prosesnya imunitas humoral ini. Nah, kontak pertama antara sel B sama antigen beserta reaksi dari sel-sel yang antigen yang masuk ke dalam tubuh kita itu namanya respon kekebalan primer. Kalau kok suatu hari nanti si antigen tersebut masuk lagi ke tubuh kita, itu namanya respon kekebalan sekunder. Terus selanjutnya yaitu ada imunitas seluler. Imunitas seluler ini bergantung sama peran langsung si sel-sel limfosit dalam menghancurkan patogen. Nah, limfosit yang berperan dalam imunitas seluler adalah limfosit T atau sel T. Nah, limfosit T ini merupakan limfosit yang mengalami pematangan di kelenjar timus. Nah, bedanya kalau sama yang imunitas humoral tadi kan pakainya sel B atau limfosit B yang matangnya itu di sumsum tulang belakang. Kalau yang kalau yang imunitas seluler ini sel T matangnya di kelenjar timus kita. Nah, ada itu ya, tugas utama imunitas seluler itu untuk menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi patogen. Misalnya oleh bakteri atau virus. Terus bakteri atau virus yang udah menyerang sel tubuh akan memperbanyak diri dalam sel tubuh tersebut. Hal ini itu tidak dapat dilakukan oleh antibodi tubuh. Selanjutnya adalah kelainan pada sistem pertahanan tubuh kita. Jadi kalau fisiologisnya kita itu terganggu pertahanan tubuh kita, maka tubuh kita juga nggak normal. Itu akan memunculkan berbagai reaksi yang akan membuat terganggunya fungsi fisiologis tubuh kita. Yang pertama itu misalnya alergi. Alergi itu kan merupakan respon berlebihan terhadap antigen. Terus ada autoimunitas. Autoimunitas dia menyerang sel tubuhnya sendiri. Kekebalan tubuhnya itu menyerang jaringan tubuh sendiri. Jadi dia mengenali si sistem kekebalan tubuh ini, si antibodi ini mengenali kalau tubuhnya sendiri itu musuhnya gitu. Terus yang ketiga ada isoimunitas, yaitu keadaan di mana tubuh itu mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Terus yang keempat ada imunodefisiensi. Di sini dia kekurangan imun. Jadi dia pertahanan tubuhnya lemah banget gitu. Dia sangat rentan kena penyakit dan sistem organnya nggak bisa melakukan tugasnya dengan sempurna. Jadi gitu. Nah, selanjutnya
kita udah di penghujung pembelajaran ya. Nah, sebelum kita akhiri, kita simpulkan terlebih dahulu apa yang kita pelajari hari ini. Jadi, kita hari ini kan mempelajari sistem imun. Sistem imun itu ada dua, ada sistem kekebalan tubuh non-spesifik sama spesifik. Kalau yang non-spesifik itu yang bawaan, itu terdiri ada 4 rangkaian. Ada 4 rangkaian. Terus kalau yang di sistem imun spesifik dia ada 2 rangkaian. Nah, ada juga yang berperan sebagai itu ya, sebagai peran utamanya, yaitu ada antigen sama antibodi. Kalau antigen itu yang menyerang, kalau antibodi itu yang melawan si antigen tersebut. Nah, sudah. Untuk tugasnya, minggu depan kalian bisa mengumpulkan. Kalian bisa mengumpulkan esai yang saya berikan sama kalian membuat sebuah karya sesuai dengan pemahaman yang kalian dapatkan, dan pengekspresiannya dalam bentuk tugas diupload melalui Reels Instagram. Dan kalian kumpulkan linknya minggu depan ya. Nah, cukup sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.